Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herpiwani dari kelompok 12. Saya di sini akan menjelaskan makalah yang berjudul tentang teknik pemaparan. Oke, langsung saja dengan materi. Pembahasan A. Paragraf deskriptif. Paragraf deskripsi atau deskriptif berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan, impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan penulis. Melalui pengesahan ini, pembaca seolah-olah berada di suatu tempat yang dapat melihat, mendengar, meraba, mencium, atau merasakan apa yang tertulis dalam paragraf tersebut. Contoh, jalanan masih begitu legang pagi ini. Hanya terlihat ratusan pohon cemara di sepanjang jalan menuju Gunung Telomoyo yang bergoyang tertiup angin. Sesekali, ukuran batang-batang cemara itu begitu tampak karena kabut yang menyelimutinya. Kalengangan, itu membuat kami berkali-kali mendengar ranting-ranting cemara berjatuhan. Mungkin angin menyeret ranting-ranting malang itu sehingga menimbulkan suara derakan yang cukup keras. Saat pagi berkabut seperti ini, kesegaran bau pohon cemara juga menjadi begitu tajam di hidung kami. Paragraf deskripsi mempunyai beberapa pola pengembangan, yaitu 1. Pola deskripsi spasial merupakan suatu pola pengembangan paragraf yang menggambarkan objek berupa ruang, benda, atau tempat. 2. Pola deskripsi sudut pandang merupakan suatu pola sudut pandang yang didasarkan atas posisi penulis dalam menggambarkan suatu objek. 3. Pola deskripsi pengamatan atau observasi adalah suatu pola paragraf yang dikembangkan dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan dideskripsikan. 4. Pola deskripsi fokus merupakan suatu pola paragraf yang dikembangkan dengan menonjolkan suatu bagian objek yang dideskripsikan. B. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber untuk penulis paragraf ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Paragraf eksposisi tidak selalu terbagi atas bagian-bagian yang disebut pembukaan, pengembangan, dan penutup. Hal ini sangat tergantung pada sifat tulisan dan tujuan yang dihendak dicapai. Ciri-ciri paragraf eksposisi antara lain: 1. Berusaha menjelaskan sesuatu. 2. Gaya tulisan bersifat informatif. 3. Fakta dipakai sebagai alat kontribusi. 4. Fakta dipakai sebagai alat mengkonkretkan informasi. Paragraf eksposisi dapat dikembangkan melalui klasifikasi, ilustrasi, perbandingan atau pertentangan, laporan, proses, atau definisi. Dalam pengembangan dengan klasifikasi, kalimat-kalimat penjelasannya merupakan bentuk pengelompokan dari gagasan utamanya. Contoh, pemerintah akan memberikan bantuan pembangunan rumah atau bangunan kepada korban gempa. Bantuan pembangunan rumah atau bangunan disesuaikan dengan tingkat kerusakannya. Warga yang rumahnya rusak ringan mendapat bantuan sekitar 10 juta. Warga yang rumahnya rusak sedang mendapatkan bantuan sekitar 20 juta. Warga yang rumahnya rusak berat mendapatkan bantuan sekitar 30 juta. Calon penerima bantuan tersebut ditentukan oleh aparat desa setempat dengan pengawasan dari pihak LSM. C. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi atau paragraf bahasan adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca penerimanya pendapatnya. Dalam paragraf ini, penulis menyampaikan pendapat yang disertai penjelasan dan alasan yang kuat dan meyakinkan dengan maksud agar pembaca lebih terpengaruh. Tulisan argumentasi adalah berpikir kritis dan logis berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Fakta-fakta tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara, antara lain bahan bacaan, buku majalah, surat kabar atau internet, wawancara atau angket, penelitian atau pengamatan langsung. Fakta tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara, antara lain bahan bacaan, buku majalah, surat kabar atau internet, wawancara atau angket, penelitian atau pengamatan langsung.
observasi. Selain itu, paragraf ini harus dijauhkan dari emosi dan unsur subjektif. Argumentasi dapat dikembangkan dengan pola sebab akibat, yakni menyampaikan terlebih dahulu sebab-sebabnya dan diakhiri dengan pernyataan sebagai sebab dari akibat tersebut. Dalam penggunaannya, pola sebab akibat dapat disajikan menjadi akibat sebab, yaitu menyampaikan terlebih dahulu akibatnya, kemudian dari dicari sebab-sebabnya. Kata penghubung antar kalimat yang dapat digunakan dalam paragraf ini antara lain adalah oleh karena itu, dengan demikian, oleh sebab itu. Memilih SMA tanpa pertimbangan yang matang hanya akan menambah pengangguran karena pelajaran di SMA tidak memberi bekal bekerja, menurut Iskandar. Sudah saatnya masyarakat mengubah paradigma agar lulusan SMP tidak latah masuk SMA. Kalau memang lebih berbakat pada jalur profesi, sebaiknya lulusan SMP memilih SMK. Dia mengingatkan sejumlah risiko bagi lulusan SMP yang sembarangan melanjutkan sekolah, misalnya lulusan SMP yang tidak mempunyai potensi bakat minat ke jalur akademik sampai perguruan tinggi, tetapi memaksakan diri masuk SMA. Dia tidak akan lulus UAN karena sulit mengikuti pelajaran di SMA. Namun, tanpa lulus UAN, mustahil bisa sampai perguruan tinggi. Dalam paragraf argumentasi, suatu gagasan utama dijelaskan dengan kalimat pengembang yang berupa alasan. Dengan data atau bukti yang nyata, pertanyaan dalam gagasan utama semakin kuat. Penulis ingin meyakinkan pembaca terhadap ide atau gagasan utama yang dikemukakannya dengan argumen disertai fakta. Penulis ingin menyampaikan pesan bahwa dalam memilih sekolah perlu pertimbangan yang matang supaya tidak menambah pengangguran. Penulis memberi argumen bahwa seseorang yang berorientasi kerja tidak masuk SMA, tetapi memilih SMK karena SMA tidak memberi bekal kerja. Kalimat 2 pada paragraf hingga kalimat terakhir merupakan fakta yang menguatkan gagasan utamanya. Paragraf narasi atau kisahan. Narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan atau pengalaman hidup berdasarkan pengembangannya. Dari waktu ke waktu hingga sampai tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Narasi dimaksudkan untuk memberitahu pembaca atau pendengar tentang sesuatu yang diketahui atau dialami penulis supaya pembaca terkesan. Ciri utama paragraf narasi adalah adanya peristiwa atau kejadian, baik yang benar-benar terjadi atau berupa imajinasi maupun gabungan keduanya, yang dirangkai dalam urutan waktu. Di dalam peristiwa itu ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik, pula yang dapat menambah daya tarik cerita. Jadi, ketiga unsur yang berupa kejadian, tokoh, dan konflik merupakan unsur pokok sebuah narasi. Jika ketiga unsur itu bersatu, ketiga unsur itu disebut plot atau alur. Macam-macam narasi. 1. Narasi berdasarkan tujuannya dapat dibedakan menjadi A. Narasi ekspositoris, berisi penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang atau biasanya satu orang. Pelaku diceritakan mulai dari kecil sampai saat ini atau sampai terakhir dalam kehidupannya. B. Artistik. Narasi artistik berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu atau menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. C. Sugestif. Narasi sugestif berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu dan menyampaikan suatu amanat secara terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. Artistik. Narasi artistik berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu atau menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. C. Sugestif. Narasi sugestif berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu dan menyampaikan suatu amanat secara terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. 2. Berdasarkan sifat informasinya, ada narasi yang berupa fakta dan ada narasi yang berupa fiksi. 2.
berdasarkan sifat informasinya. Ada narasi yang berupa fakta dan ada narasi yang berupa fiksi. Narasi yang berisi fakta adalah biografi, autobiografi, atau kisah pengalaman. Contoh, Profesor Dr. H.C. Ing. Dr. S.E. Bakharudin Yusuf Habibie merupakan salah seorang tokoh hanutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Presiden ketiga Republik Indonesia itu dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie yang menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962. Ini dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tariq Kemal. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie yang punya kegemaran menunggu. Habibie yang menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962. Ini dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tariq Kemal. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda dan membaca ini dikenal sangat cerdas sejak masih duduk di sekolah dasar. Berdasarkan sifat informasinya, paragraf di atas dapat dikategorikan sebagai paragraf narasi yang berisi fakta. Penulis berusaha menceritakan tokoh menurut realitas atau fakta sebenarnya. Tokoh yang digambarkan merupakan sosok yang sebenar-benar hidup dan peristiwa yang dialami tokoh juga benar-benar terjadi. Sementara itu, berdasarkan tujuan penulisannya, paragraf itu digolongkan ke dalam paragraf narasi ekspotoris. Penulisan penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh Habibie berdasarkan data yang sebenarnya dengan maksud memperluas pengetahuan pembaca. Narasi yang berupa fiksi adalah novel, cerita pendek, cerita bersambung, dan cerita bergambar. Contoh, dengan sekuat tenaga aku menggunakan jariku untuk menulis. Tuhan Maha Besar membiarkan tanganku yang lumpuh dan dapat bergerak. Walau banyak yang ingin kutulis, tetapi tanganku mulai tak kuat bergerak. Aku hanya ingin melihat keluargaku bahagia dan rukun. Aku ingin ketika aku pergi, keluarga bisa ikhlas dan menerima semua ini. 15 tahun lamanya Keke bisa hidup dalam sebuah kebahagiaan di dunia ini. Paragraf tersebut berdasarkan sifat informasi, merupakan contoh paragraf narasi yang berupa fiksi. Penulis memaparkan kisah tokoh menurut rekaan atau imajinasinya, meskipun kadang-kadang ada yang merupakan pengalaman hidup penulis atau orang lain. Namun, dalam paparannya, penulis sudah menambahkan berbagai hal untuk menjadikan tulisannya menarik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.